Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Ampun Pagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita, mengarahkan kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Markus 13 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Jonggor mahamu asu unang jabat ditipu halak kamu. Dalam bahasa Indonesia, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika para murid-murid terheran-heran melihat daripada bait Allah yang ada di Yerusalem pada saat itu, mereka mengatakan bahwa begitu megahnya dan luar biasanya bangunan itu. Memang hal itu merupakan sesuatu yang wajar untuk mereka herankan, karena bangunan ataupun bait suci Allah itu begitu besar dan kelihatan kokoh. Namun ketika para murid mengatakan demikian, Yesus langsung mengatakan bahwa akan ada saatnya satu batu pun tidak akan bertindih lagi dan bait suci itu akan dihancurkan. Kemudian para murid-murid bertanya kepada Yesus, kapan itu akan terjadi? Dan Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ternyata ketika akan terjadi sebuah keruntuhan daripada bait Allah, juga terjadi di sana adalah bagaimana iman kita agar tetap terjaga. Bait Allah yang dimaksud bukan hanya sebagai gedung itu, namun adalah kematian Yesus Kristus yang menunjuk kepada bagaimana kematian itu mampu untuk menyesatkan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita baca firman Tuhan kali ini, maka kita akan lihat beberapa hal yang akan menjadi menyesatkan. Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 6, bahwa penyesatan itu terjadi melalui ajaran-ajaran. Apabila ada orang mengatakan bahwa akan ada Allah di sana dan di sini, maka jangan menjadi tawar dan menjadi kecut hati. Kemudian yang kedua adalah ketika dihadapkan dengan relasi, maka kita harus menjadi tetap waspada. Kemudian kalau dihadapkan dengan alam ataupun keadaan-keadaan, dan ketiga adalah melalui pemerintahan, dan yang keempat adalah juga melalui kehidupan sosial. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, penyesatan bisa saja datang dari berbagai hal dan dari berbagai sisi, namun yang dibutuhkan adalah kewaspadaan. Kalau dikatakan waspada adalah bagaimana kita harus menjadi tetap siap siaga, tidak menjadi digoyahkan oleh keadaan, namun berpegang teguh kepada perintah dan keinginan Allah dalam hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang gampang untuk menjadi menyangkal Allah oleh karena pemahaman ataupun pemikiran, atau oleh karena keadaan, atau oleh karena kepentingan. Namun kita akan tetap berpegang kepada Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kalau dikatakan waspada adalah kita tetap beriman dan menjaga iman kita untuk tetap berfokus kepada kehendak Allah, bukan menjadi gampang terpengaruh oleh iman, oleh keadaan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita banyak hal yang akan mencoba meruntuhkan iman kita. Banyak hal yang terjadi yang menjadikan kita menjadi kehilangan arah, kehilangan pegangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang kepada firman itu, menjadikan firman Allah menjadi kekuatan, menjadikan firman Allah menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita, mari kita sadari bahwa di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, ada juga berbarengan dengan tantangan dan godaan-godaan. Namun orang yang percaya itu akan tetap berpegang kepada keinginan dan tuntunan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pelihara imanmu dan tetap waspada, jangan menjadi lengah ataupun terpengaruh oleh apapun, dan biarlah iman mempengaruhi segala sesuatu, bukan engkau dipengaruhi oleh segala sesuatu sehingga merubah iman.
Biarlah firman ini menjadi menuntun kita untuk tetap waspada dalam segala keadaan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk menjadi tetap waspada, memiliki hati yang tetap menjaga iman kami di dalam segala keadaan, segala situasi, ajaran, ataupun sosial yang terjadi. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman ini menjadi mengingatkan kami, menyemangati kami untuk selalu berpegang kepada keinginan Allah. Biarlah firman-Mu menjadi tetap berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap orang menjadi terberkati oleh karena Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.